Halo semuanya, coba perhatikan. Kita tentu sudah tahu ya, kalau mata pelajaran ini merupakan salah satu mata pelajaran yang cukup challenging untuk sebagian siswa. Padahal, mata pelajaran ini, yaitu matematika, memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari, apalagi terkait pengembangan kemampuan berpikir logis bagi siswa. Salah satu contohnya adalah materi terkait persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel, yang seringkali berkaitan dengan berbagai masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Namun, hal ini tidak membuat siswa serta-merta antusias dalam menjalani proses pembelajarannya. Materi ini diajarkan pada jenjang SMP atau fase D, yang dimana siswa cenderung tertarik terhadap hal-hal yang bersifat aktif dan kompetitif. Nah, media pembelajaran Raise and Resolve merupakan media pembelajaran interaktif berbasis permainan balapan yang dirancang untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam proses belajar terkait materi persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Lalu, gimana sih cara bermain media Raise and Resolve ini? Nah, media Raise and Resolve ini dilengkapi dengan beberapa komponen. Yang pertama, lintasan balap. Pada satu lintasan balap akan terdapat 17 sektor, yaitu sektor pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Yang setiap sektornya perlu dilalui oleh pemain untuk dapat mencapai satu putaran penuh. Kemudian yang kedua, yaitu miniatur mobil. Setiap pemain akan mendapatkan satu mobil yang nantinya akan digerakkan pada lintasan balap. Kemudian ada 3 jenis kartu soal, yaitu kartu soal dengan tingkatan mudah, sedang, dan sulit. Pemain dapat memilih salah satu kartu soal dengan tingkatan apa saja untuk mulai menggerakkan mobilnya. Tentunya soal-soal ini berkaitan tentang materi persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Jika pemain berhasil mengerjakan satu soal tingkat mudah, maka pemain akan dapat maju sebanyak satu sektor. Namun, jika salah, bahan bakarnya akan berkurang sebanyak 10%. Kemudian, jika pemain berhasil mengerjakan satu soal tingkat sedang, maka pemain akan dapat maju sebanyak 3 sektor. Namun, jika salah, bahan bakarnya akan berkurang sebanyak 20%. Dan terakhir, jika pemain berhasil mengerjakan satu soal yang tingkat sulit, maka ia akan dapat maju sebanyak 5 sektor. Namun jika salah dalam menjawabnya, maka bahan bakarnya akan berkurang sebanyak 30%. Lalu, bagaimana jika bahan bakarnya sudah habis? Nah, di awal permainan, seluruh pemain akan memiliki 100% bahan bakar untuk mobilnya. Setiap kali mobil maju, bahan bakar akan berkurang 10% per sektornya. Pemain dapat mengisi bahan bakarnya kembali dengan mengambil satu kartu bahan bakar. Akan ada 3 jenis kartu bahan bakar yang ditumpuk secara acak. Yang pertama adalah kartu dengan bahan bakar akan bertambah 50% tanpa syarat. Kemudian, kartu dengan bahan bakar akan bertambah 20% dengan mengambil bahan bakar dari lawan. Yang terakhir adalah kartu dengan bahan bakar akan langsung terisi penuh 100% jika pemain berhasil menjawab soal yang tertera dengan benar. Nah, jika pemain salah dalam mengerjakan, maka pemain perlu mengulangi dan menyelesaikan soal tersebut dengan tambahan bantuan dari guru. Akan disediakan leaderboard yang akan menunjukkan peringkat pemain berdasarkan jumlah sektor yang dilalui dan sisa bahan bakar pemain. Pemain yang telah melalui sektor paling banyak akan berada di posisi teratas. Pemenangnya adalah pemain yang berhasil menyelesaikan 2 putaran pertama kali atau sebanyak 34 sektor. Supaya lebih jelas, yuk kita lihat ilustrasi permainan Raise and Resolve berikut. Pertama-tama, setiap mobil pemain akan berada pada garis start lintasan. Kemudian setiap pemain dipersilakan untuk mengambil salah satu soal dengan salah satu tingkatan, yakni mudah, sedang, ataupun sulit. Kemudian, pemain dipersilakan mengerjakan soal tersebut. Soal ini dapat didiskusikan juga dengan anggota kelompok lainnya, sehingga jawaban dan penyelesaian soal dapat diselesaikan secepat mungkin. Jika pemain sudah menyelesaikan soalnya, jawaban akan diberikan kepada guru, dan guru dapat mengoreksi penyelesaiannya. Karena pemain benar mengerjakan satu soal tingkat mudah, maka mobilnya akan bergerak maju ke sektor 1. Pada leaderboard, pemain dengan nama Widikda berada pada urutan pertama dengan perolehan sektor yakni 1 dan bahan bakar yang tersisa ialah 90% karena ia telah maju sebanyak satu sektor. Perlu diingat bahwa pada awal permainan, seluruh pemain memiliki bahan bakar 100%. Begitu pula dengan pemain lainnya.
Karena ia mengerjakan soal tingkat sedang, maka Cahyani dapat maju sebanyak 3 sektor dan berhasil menempati posisi pertama. Kemudian, sisa bahan bakar yang dimiliki adalah 70%, karena ia maju sebanyak 3 sektor. Kemudian, Widikta memilih untuk mengerjakan soal dengan tingkatan sulit. Karena ia dapat menjawab dengan benar, maka mobilnya dapat maju sebanyak 5 sektor. Perolehan sektor Widikta saat ini adalah 6 sektor, dan sisa dari bahan bakarnya adalah 40% karena telah melalui 5 sektor. Setelah melalui beberapa sektor dan pemain merasa bahwa bahan bakarnya akan habis, pemain dapat mengisi bahan bakarnya dengan mengambil satu buah kartu bahan bakar yang telah disediakan. Bu, saya mau mengisi bahan bakar. Ternyata Cahyani mendapatkan kartu di mana ia dapat mengambil 20% bahan bakar yang dimiliki oleh lawan, sehingga bahan bakarnya bertambah sebanyak 20%. Di sini, kita dapat lihat bahwa bahan bakar Widikta akan berkurang sebanyak 20% dan bahan bakar Cahyani akan bertambah sebanyak 20%, yaitu 40%. Permainan dapat dilakukan dengan aturan yang sama sampai terdapat pemain yang menyelesaikan 2 putaran atau 34 sektor. Ternyata Cahyani berhasil menyelesaikan 2 putaran terlebih dahulu, sehingga pemenang dari permainan Race and Resolve kali ini adalah Cahyani. Yeay! Guru dapat memberikan reward kepada pemenang, yaitu dapat berupa apresiasi maupun nilai yang lebih tinggi dibandingkan kelompok lain.